Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudaraku. Kita akan mengawali pertemuan menggunakan media online untuk bahasan pemahaman Alkitab kita pada saat ini. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dan juga merenungkannya. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk belajar akan firman-Mu. Engkau sendirilah yang memampukan kami akan memahami firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka." Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah bagian daripada seluruh narasi panjang tentang percakapan Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus di Yerusalem. Kalau kita membaca bagian firman kita pada saat ini, kita mendapatkan di ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Kapan Yesus mengatakan semuanya itu dan apa yang dikatakannya? Nah, kita bisa melihat itu kalau kita membuka di pasal ke-7 Yohanes kita. Di sana dikatakan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Nah, jadi di sini kita dapat melihat konteks daripada bacaan kita, yaitu Yesus ada di Yerusalem dan di dalam masa raya Pondok Daun. Jadi dalam masa-masa itulah kisah daripada pengajaran dan pertemuan Yesus dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem ini terjadi. Nah, jadi setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berarti kita dapat membaca perikop-perikop di atasnya, mulai dari ayat yang pertama pasal yang ke-7 sampai pasal ke-8 ayat yang ke-29. Apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan telah diajarkannya. Nah, setelah semua pengajaran dan juga perbuatan yang telah Tuhan Yesus lakukan, maka dikatakan banyak orang percaya kepadanya. Jadi banyak orang Yahudi yang ada pada saat itu di Yerusalem pada hari raya Pondok Daun mendengarkan pengajaran Yesus, percaya kepadanya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian ketika ada orang yang menjadi percaya. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan bahwa orang-orang percaya ini tetap dalam posisi status percaya. Sebab Tuhan ingin supaya ini berlanjut menjadi status orang yang hidup sebagai murid. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi Tuhan mau mengatakan ada dua klasifikasi manusia yang mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang yang percaya, dan yang kedua adalah orang yang menjadi murid. Nah, pertama-tama semua orang akan melalui proses yang disebut percaya, tetapi orang percaya kemudian harus bergerak menjadi murid. Nah, Tuhan menginginkan kita demikian. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi
murid. Tuhan mengatakan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Nah, tinggal di dalam firman Tuhan seperti apa maksudnya? Tinggal di dalam firman Tuhan artinya kita dengan terus-menerus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengevaluasi tindakan kita berdasarkan firman Tuhan, dan berputar lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, diuji oleh firman Tuhan, ada sebuah bentuk evaluasi diri atas firman yang telah kita lakukan, dan terus seperti itu. Itulah tindakan murid. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kemudian selanjutnya kita mau belajar bahwa ketika kita menjadi orang yang melaksanakan status sebagai murid, kita terus belajar mengenal akan kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Istilah kebenaran ini merupakan sebuah istilah yang secara sengaja oleh Yohanes dipakai untuk menjelaskan Tuhan Yesus. Saya mencoba merangkum beberapa ayat firman Tuhan dari Yohanes yang menjelaskan tentang kata kebenaran dan selalu merujuk kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Atau kita boleh melanjutkan pada ayat yang ke-17, Yohanes 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan terus itu akan kita temukan sampai di Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa setelah aku akan mengutus pribadi yang akan ada bersama-sama kamu. Siapakah pribadi yang akan menjadi penolong, penghibur yang akan ada bersama-sama dengan kita? Yohanes 14 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata demikian. Aku, yaitu Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat Yohanes 15 ayat 25. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Semua kata-kata tentang kebenaran selalu mengarah kepada Yesus. Dan memang betul, Yesus adalah kebenaran. Jadi ketika kita membaca bagian firman Tuhan kita yang mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Artinya mengetahui Yesus bukan hanya ajaran, tindakan, tetapi hakikatnya sebagai firman Allah dan Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, jika kita mengetahui akan Yesus sang kebenaran itu yaitu Yesus akan memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang kata kemerdekaan atau merdeka, maka kita seringkali mengartikan merdeka artinya sebebas-bebasnya, semau-maunya, sekehendak hati kita dalam tindakan, perkataan, perbuatan, permohonan, itulah bebas. Itulah merdeka. Kita mengejar kebebasan, kita menginginkan kemerdekaan. Karena kenapa? Karena kita ingin di dalam kebebasan dan kemerdekaan itu kita memperoleh kebahagiaan, sukacita.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Kalau kita mengejar kemerdekaan yang demikian, maka sesungguh-sungguhnya kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Sebab kita diperbudak, diperhamba oleh kedagingan kita, oleh si jahat, oleh semua hawa nafsu dosa. Nah, apa yang kita bilang merdeka itu tidaklah merdeka. Itu adalah penjara yang menyedihkan. Kita boleh di dalam segala kebebasan yang semau-maunya itu mungkin akan tertawa, terbahak-bahak. Tetapi sesungguhnya tawa kita adalah sebuah kamuflase menutupi kekosongan, kepedihan, duka dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kemerdekaan tidak dapat kita dapat tanpa Tuhan itu sendiri yang memberikannya. Maka dalam hal ini Tuhan ingin memberikan kebenaran, yaitu dirinya, untuk kita boleh merdeka dan kemudian kita berbahagia. Nah, banyak orang tidak memahami itu. Yang dikejar bukanlah kebenaran firman Tuhan, tetapi yang dikejar adalah uang. Uang dikejar, akhirnya terjerumus dalam kerakusan, terjerumus dalam iri hati terhadap orang yang lebih sukses. Lalu kemudian iri hati membawa pada kejahatan dan kebencian, permusuhan dan tindakan yang lain. Itulah yang disebut merdeka oleh banyak orang. Padahal itu tidak merdeka. Itu sebuah penjara yang menyedihkan. Dan karena itulah Tuhan mengatakan kepada kita supaya mari, kalau kamu percaya kepadaku itu satu langkah. Tetapi kemudian kamu harus menjadi murid untuk memahami tentang diriku, tentang pikiranku, tentang hakikatku, tentang bagaimana aku melaksanakan sebuah karya dalam kehidupan. Dan kamu harus mengimitasi itu dalam hidup sebagai seorang murid. Dengan demikian engkau merdeka. Sebab merdeka, William Hendrickson berkata bahwa seseorang yang dapat memahami apa yang ia lakukan dan ia memilih melakukan yang terbaik dalam kesadaran, itulah merdeka. Bukan kemudian melakukan semau-maunya tanpa sadar apa yang sedang dibuatnya dan mau kemana arah perbuatannya. Itu bukan merdeka. Itu adalah perhambaan dan penjara yang menyedihkan. William Hendrickson adalah seorang teolog besar yang menjadi penafsir perjanjian baru. Tulisan karyanya begitu banyak tentang bagaimana memahami teologi-teologi perjanjian baru. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita mencoba memahami bahwa itulah yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepadanya, dan juga kita. Tapi apa yang terjadi? Ketika hal itu disampaikan, yang terjadi adalah orang yang percaya itu berbalik menjadi orang yang tidak percaya, malah tersinggung dan mengambil sikap permusuhan kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka berkata bahwa saya anak cucu Abraham, dan Abraham adalah orang merdeka. Bagaimana engkau mengatakan bahwa kami adalah budak, hamba? Kami anak cucu daripada orang merdeka yang namanya Abraham. Ya, Abraham adalah orang merdeka. Tetapi Israel, yaitu anak cucu Abraham, tidak serta-merta menjadi orang merdeka. Sebab kita melihat dalam sejarah kehidupan politis, maka kita mengetahui bahwa orang-orang Israel adalah orang yang diperbudak, diperhamba beberapa negara dalam kehidupannya. Negara Mesir, lalu kemudian Babel, lalu kemudian Romawi menjajah mereka. Nah, secara politis mereka tidaklah orang merdeka. Secara spiritualis sama saja. Di dalam segala hal mereka diperbudak oleh dosa.
Mereka hidup dalam membenci orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Mereka juga membenci Yesus yang awalnya mereka percayai. Mereka hanya ingin mendengarkan perkataan-perkataan manis, seperti orang yang senang dengar khotbah-khotbah pemberi semangat, tetapi tidak pernah mau mendengarkan khotbah-khotbah yang menusuk dan mencela perbuatan buruk mereka. Itulah yang sebenarnya sedang terjadi ketika mereka tersinggung dan berkata, "Kami anak cucu Abraham. Sejak kapan kami menjadi hamba? Kenapa engkau berkata engkau akan memerdekakan kami? Kami orang merdeka." Itulah yang sebenarnya sedang ingin disampaikan. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka hanya butuh pribadi pemuas nafsu mereka. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Kita harus jadi murid. Murid pernah salah, murid pernah ditegur, murid harus memperbaiki diri, murid harus hidup di dalam ketekunan dan keteguhan kehidupan dan ujiannya. Nah, oleh karena itu ayat 33 memberikan gambaran sekali bahwa mereka memang anak cucu Abraham secara biologis, tetapi mereka tidak pernah betul-betul menjadi orang merdeka seperti bagaimana Abraham adalah orang merdeka. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saya lanjutkan ya. "Dan hamba tidak pernah tinggal tetap di dalam rumah, tetapi anaklah yang tinggal di dalam rumah." Nah, jadi ini mau memberikan status kepada orang-orang Yahudi yang mendengarnya, yang berkata bahwa mereka adalah orang merdeka. Mereka tidak lebih daripada hamba dan diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Dan mereka menolak kemerdekaannya sendiri dan terus hidup di dalam penjara yang mereka katakan merdeka. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dan oleh karena itu Tuhan dalam diri Kristus Yesus berkata, "Aku ini yang punya rumah, yang tinggal, yang mempunyai kehidupan, yang mempunyai jagat semesta ini. Akulah yang bisa memerdekakan kamu, bukan kamu dengan segala pemahaman. Maka percayalah bahwa akulah yang akan memerdekakan kamu." Tapi orang-orang tidak menginginkan hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itulah sedikit daripada pengulasan firman Tuhan kita. Mengajarkan kepada kita kemudian adalah, apakah kita betul-betul menjadi orang-orang merdeka? Atau selama ini kita bukanlah orang merdeka, hanya orang percaya dalam kebebalan, dalam kemalasan untuk belajar firman Tuhan dan untuk menghidupi firman Tuhan dan untuk diuji oleh firman Tuhan itu. Dan kemudian ketika ada orang yang membenarkan kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang mencak-mencak seperti orang-orang Yahudi. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu Tuhan, dan hidup menjadi orang-orang merdeka yang memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan itu berbuah baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain dan juga Tuhan. Mari kita mencoba memahaminya. Firman Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Tuhan memberkati kita. Amin.